Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam Pak Wan. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik ya Bu. Untuk hari ini kita adakan percakapan pra observasi. Belum nanti akan saya amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas Ibu nanti. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra observasi? Ini sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Ya Bu? Ini ada beberapa pertanyaan ya Bu yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Boleh ya Bu saya bertanya? Pertanyaan pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa Bu tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Jadi tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu peserta didik dapat menjelaskan keterkaitan sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh. Jadi itu ya Bu tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Nah, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan? Baiklah, untuk area pengembangan yang hendak dicapai yaitu bagian aspek pengetahuan dan keterampilan. Adapun yang pertama, memahami hubungan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melakukan wawancara dengan narasumber untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Yang ketiga, menganalisis hasil wawancara dan menyajikannya dalam bentuk diskusi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pengembangan yang ingin dicapai. Baik, jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai adalah bagian aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan itu ya Bu ya? Iya. Nah, saya ingin mendengar lagi ya Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajaran, ataupun dari metode pembelajarannya. Nah, untuk strategi yang dipersiapkan, yang pertama adalah model atau metode pembelajaran. Di sini ada kegiatan yaitu wawancara, narasumber, diskusi kelompok, dan presentasi. Strategi yang dipersiapkan, pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswanya. Untuk media pembelajarannya, sarana dan prasarana, ada materi ajar, alat, dan bahan. Sedangkan medianya berupa gambar. Oh ya itu. Oh ya, jadi rencana yang Ibu terapkan itu di dalam kelas itu strategi berdiferensi gitu ya Bu ya? Iya. Ada diferensiasi konten, terus produk, gitu, seperti itu ya Bu ya? Iya. Ya. Nah, saya tanya lagi Bu, terkait dengan media pembelajaran yang Ibu gunakan dalam kelas nanti, apa mungkin memakai video atau gambar? Nanti saya menggunakan berupa gambar. Berupa gambar ya Bu? Iya. Nah, kira-kira untuk hari ini, apakah Ibu siap di kelas untuk saya lakukan observasi hari ini? Siap, Pak. Siap ya? Baik. Jadi nanti kita bersama-sama ke dalam kelas. Saya akan melakukan supervisi ya, supervisi di kelas Ibu. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu. Ya. Baik. Nanti setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, nanti kita juga melakukan percakapan kembali seperti ini, tapi pasca observasi gitu ya Bu ya? Iya. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan hari ini Bu? Dari percakapan kita ini.
Ya, sebelumnya terima kasih saya ucapkan ke Pak Wan karena bisa atau mau mengadakan supervisi di kelas saya, jadi bisa saya gunakan untuk bahan atau untuk evaluasi saya selama pembelajaran di kelas itu bagaimana, apakah mungkin ada kurangnya atau gimana, nanti jenengan Pak Wan bisa memberikan macam solusi atau bantuan untuk kedepannya yang lebih baik. Baik Bu, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan observasi. Kita langsung ke kelas ya Bu untuk melaksanakan observasi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum pelajaran kita mulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, sebelumnya berdoa. Silakan berdoa mulai. Berdoa selesai mengucapkan salam. Selamat pagi guru. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, kita absen dulu ya. Mirza, Tidak. Nazim, Hadir. Alesa, Hadir. Andika, Asila. Hadir. Alhamdulillah hari ini anak-anak masuk semua ya. Mari kita menaikkan takbir dulu sebelum kita mulai belajar bersama-sama. Kita menaikkan lagu apa? Kalian bisa menaikkan lagu belajar Pancasila? Bisa. Bersama-sama beserta gerakannya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa, dan benar visi. Di sini di papan tulis ini Bu Guru sudah memasak anak. Coba ini benar. Ini gambar apa? Guru Garuda pada pelajaran yang kemarin sudah disampaikan ya. Ini adalah Guru Garuda Pancasila. Lambang apa ini? Lambang negara Indonesia. Meladani sikap para perumus Pancasila. Yang ketiga, memahami hubungan sila-sila Pancasila sebagai suatu kesatuan yang utuh dan makna nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi negara. Yang keempat, mengidentifikasi bentuk-bentuk norma, hak, dan kewajiban. Yang kelima, seperti ini ya. Itu kalian baca, ya, dibaca. Sudah? Itu kamu baca dulu, dibaca dulu materinya. Nah, itu bisa dilanjutkan yang ya.
untuk nanti kita berdiskusi. Atau mungkin kelompoknya yang saya dulu ya sudah kita sudah bentuk kelompok ya. Kita bagi kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Tadi kamu sudah membaca, memahami. Jadi kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari nilai-nilai Pancasila itu. Nah sekarang bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Untuk siapa? Kalau ada mungkin orang yang beribadah atau mungkin di rumah bapak ibu kita yang beribadah, kita tidak boleh mengganggu. Ya. Sekarang untuk sila yang kelima. Sila yang kelima bagaimana bunyinya? Bagaimana contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari? Membagi waktu antara belajar dan bermain. Iya. Dan menulis bisa Iya. Kamu ya. Menabung ya. Baiklah, itu tadi beberapa penerapan ya sila beberapa ya sila 1 sampai 5 dalam kehidupan sehari-hari. Coba misalkan Bu Siti memberikan contoh. Ikut bekerja sama dalam membangun jembatan. Itu penerapan sila beberapa kira-kira? Ya, 3. Berarti penerapan gotong royong. Sila ketiga bagaimana bunyinya? Iya. Ini nanti sudah dibagi berapa kelompok ya? 5. Kamu sudah membaca, sudah memahami. Ini ada tugas kelompok diskusi ya, diskusi. Ini nanti diisi. Tolong diisi nanti. Terus kalau sudah selesai, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Ya, nanti terserah satu yang ditunjuk untuk perwakilan setiap kelompok. Siapa? Nama kelompok? Baca dari nomor 1 itu ya. Kalau tidak muat ditaruh di belakangnya ya di jalurnya. Ada kesulitan? Sudah selesai? Belum. Anak-anak kalau sudah berdiskusi ya, berdiskusi wawancara dengan 3. Nah, coba. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 3. Anggotanya terdiri dari Asila, Cika, Ani, Cika, Dika. Nama narasumber yang sudah saya kumpulkan ada 3, yaitu Bu Nenga, Pak Nyoman, dan Pak Made. Bu Nenga memiliki kegiatan pedagang warung, Pak Nyoman memiliki kegiatan pedagang buah keliling, dan Pak Made memiliki kegiatan sopir gendong.
Bunenga memiliki warung di lingkungan setempat, menceritakan bagaimana ia selalu berusaha menyediakan barang-barang kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau. Pak Nyoman menceritakan bagaimana berkeliling setiap hari menjual buah-buahan segar ke berbagai daerah. Ia berbagi pengalaman tentang interaksi dengan pelanggan baik saat cuaca cerah maupun hujan. Hal menarik lainnya adalah komitmennya untuk selalu menyediakan buah segar dan berkualitas, meskipun harus bekerja keras dan berjalan jauh setiap hari. Pak Made sebagai supir bemo memiliki banyak cerita tentang kesehariannya, mengantarkan penumpang dari satu tempat ke tempat lain. Ia sering membantu orang yang membutuhkan. Dalam beberapa kalimat, tunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan narasumber memiliki berkaitan dengan pengalaman selain lain. Bunenga menunjukkan semangat kebersamaan dan persatuan dalam membangun komunitas. Pak Nyoman menunjukkan rasa hormat terhadap pelanggan. Pak Made membantu penumpang yang kesulitan membayar ongkos. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin membacakan diskusi. Di kelompok 1 ada Binyo, Nasil, Kenzi, Akbar, Rika, dan Bapak. Membuat kerja wawancara tentang praktik baik dalam masyarakat. Tempat wawancara sekolah SDN Gratis wawancara 9 Alhamdulillah Ibu, kita tadi sudah dilakukan proses pembelajaran. Saatnya kita melakukan percakapan pasca observasi ini. Jadi percakapan pasca observasi ini akan memberikan pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama ini, bagaimana nih perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Jadi ketika Ibu sudah melakukan kegiatan belajar, kemudian saya amati, bagaimana perasaan Ibu? Karena belum terbiasa, awalnya merasa tegang, Pak. Tapi Baik. alhamdulillah tadi pembelajaran bisa berlangsung dengan baik. Alhamdulillah ya Bu, sudah berjalan dengan baik. Jadi saya lihat prosesnya pembelajaran juga sudah baik, ya gitu. Terus nanti Ibu mohon ceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas tadi. Untuk area pengembangan tadi yang saya sampaikan di dalam kelas yaitu bagian aspek pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama yaitu memahami hubungan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melakukan wawancara dengan narasumber untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Yang ketiga, menganalisis hasil wawancara dan menyajikan dalam bentuk diskusi. Adapun strategi yang saya persiapkan yaitu metode pembelajarannya kita mengadakan wawancara dengan narasumber, diskusi kelompok, dan presentasi. Strategi yang dipersiapkan, pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan keterampilan siswa dan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Kemudian media yang saya gunakan yaitu ada sarana dan prasarana yaitu materi ajar, alat, dan bahan. Untuk media berupa gambar. Baik Bu, jadi intinya adalah area yang Ibu kembangkan adalah berkaitan dengan aspek pengetahuan dan keterampilan. Nah, menurut Ibu sejauh mana
area pengembangan yang Ibu sudah lakukan itu sudah berhasil atau belum? Atau masih ada hal yang perlu diperbagi atau ada kekurangan? Menurut Ibu bagaimana? Menurut saya alhamdulillah berjalan dengan baik meskipun masih banyak kekurangannya. Baik Bu, jadi saya lihat tadi ya juga sudah baik ya Bu, sudah baik walaupun pasti ada kekurangan-kekurangan tuh. Untuk selanjutnya dari kekurangan tersebut apa yang Ibu lakukan supaya selanjutnya itu berjalan dengan baik dan lancar? Ya, tadi menurut saya masih ada kekurangan Pak, namun kekurangan atau hambatan yang sering terjadi tentunya mungkin juga dialami oleh Bapak Ibu guru yang lain. Masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan belajar tersebut. Jadi artinya siswa tersebut kurang aktif dalam kegiatan pembelajarannya. Seperti itu. Ya, jadi kurang baik ya, kurang aktif ya. Jadi ada beberapa siswa yang kurang aktif karena mungkin mengandalkan temannya itu ya, mengandalkan temannya. Oke. Terus nah kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi? Ada siswa yang tidak aktif itu kenapa kira-kira Bu? Mereka kurang aktif itu kenapa? Ya mungkin karena anak tersebut dari awal tidak mengikuti proses pembelajarannya, jadi dia kurang begitu memahami mungkin dalam pembelajarannya itu. Itu berarti kurang aktif karena belum apa tadi Bu? Belum bisa mengikuti gitu ya. Terus rencana ke depan supaya peserta didik dapat mengikuti pembelajaran itu bagaimana Bu? Rencana ke depan apa yang Ibu lakukan? Baiklah, mungkin untuk rencana ke depan saya akan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat anak. Misalnya saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya, seperti itu ya. Mungkin ada yang gaya belajarnya visual, auditory, dan kinestetik, sehingga anak akan merasa lebih nyaman. Saya sesuaikan dengan kenyamanan anak tersebut, jadi anak bisa belajar dengan baik dan bisa mengikuti pembelajaran tersebut. Ya, baik. Jadi rencana Ibu ke depan itu adalah proses pembelajaran ke depan nanti akan menyesuaikan dengan kenyamanan peserta didik itu ya Bu ya. Iya. Untuk mudah-mudahan rencana yang Ibu rencanakan itu semoga berjalan lancar dan dapat terrealisasi dengan baik. Semoga pembelajaran tadi yang sudah saya amati, kemudian kemarin yang belum terlaksana dengan baik, semoga kedepannya itu dapat terlaksana dengan baik gitu ya. Nah, kira-kira kapan Bu untuk melakukan perubahan sehingga rencana ini akan berjalan lebih baik lagi? Mungkin untuk waktu tepatnya belum tahu kapan Pak ya, tapi akan secepatnya mungkin akan saya lakukan untuk menghasilkan pembelajaran yang lebih optimal. Jadi akan saya lakukan secepatnya. Oh, ya. Baik Bu, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini bisa secepatnya direalisasikan. Saya akhiri ya Bu. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.